Welcome untuk kalian yang hadir di tempat ini maupun yang di online service. Mari kita bangkit berdiri bersama, bertepuk tangan bersama. Karunia-Nya, dalam Dia kita
Saudara yang terkasih, pagi hari ini boleh kita sama-sama angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang baik, kepada Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Kami berharap Engkau pagi ini Tuhan, mari Engkau jumpai setiap kami Yesus. We thank you Lord, we thank you Jesus. The moon and stars their reign, the morning sun was dead, the Savior of the world was born. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Saudara boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes God, yes God. Mari sama-sama kita katakan, one final breath He gave, as heaven looked away, the Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our rescue-resurrected King has rendered you defeated. Mari bersama, forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is alive. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our rescue-resurrected King has rendered you defeated. I say forever, forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is alive. Sing forever, forever He is glorious, yes God, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive. Say He is alive, He is alive. Selamanya Engkau ditinggikan, Kau berkuasa Tuhan. Selamanya Kau layak terima setiap pujian kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, we sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. Come on, Alpha Omega Church. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. Dengan mengangkat tangan bersama-sama katakan, yes God. We sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. Yes God, we sing hallelujah.
Saudara, pagi ini lagu ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi pagi ini lagu ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita menyembah Tuhan yang bangkit dan hidup, dan kehidupannya membawa kita ada sampai hari ini. Tuhan yang berkuasa di atas segalanya, dan kami juga percaya bahwa Tuhan berkuasa di tengah-tengah kita pagi ini, saudara. Maka dari itu boleh kita sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia dengan puji-pujian dan suara kita. Come on Alpha Omega Church, angkat suaramu bagi Tuhan. Yes God, yes God, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Tiada nama lain, tiada nama lain selain namamu. Kau berkuasa Tuhan, Kau berkuasa selamanya.
hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Kemudian percaya hanya Yesus pagi hari ini. Yesus hanya Kau. Amin, amin Tuhan. Lebih dari siapapun. Ya Tuhan, amin. Yesus hanya Kau. Ya Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara boleh kasih sorak-sorak yang luar biasa pagi hari ini. Yes God, yes God. Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil berjamin mata kita, lagu ini ngingetin kita Yesus yang bisa kita andalin lebih dari siapapun. Tapi bukankah seringkali realita kita, realitas saya, realita Anda semua, kita lebih sering ngandalin diri kita daripada ngandalin Tuhan, benar gak sih? Kadang kita lebih ngandalin pikiran kita sendiri. Yes, Tuhan kasih kita kemampuan. Terus kita kadang ngandalin kekuatan kita banget. Kita ngandalin cara-cara kita. Tapi biar lagu ini ngingetin kita, cara Tuhan tuh lebih gede daripada cara kita. Jalannya Tuhan tuh lebih besar daripada jalan kita. Caranya Tuhan itu lebih dahsyat daripada cara kita. Pemikirannya Tuhan lebih gede daripada pemikiran kita. Berapa banyak pagi hari ini saudara datang, saudara punya pergumulan, mungkin itu kesehatan, mungkin itu masalah pekerjaan, ekonomi, mungkin itu masalah relationship keluarga, mungkin itu masalah anak-anak kita, mungkin itu masalah pribadi kita sendiri yang sering ngalamin pergumulan. Pada pagi hari ini kita mau ngandalin Tuhan. Berapa banyak yang perlu didoakan pagi hari ini? Kalau itu saudara, angkat kedua tangan saudara dimanapun saudara berdiri siang ini. Yang di atas, yang di bawah. Kalau itu saudara, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau melihat setiap tangan anak-anak-Mu yang diangkat pada siang hari ini Tuhan. Kami ngaku kami manusia terbatas. Kami perlu Tuhan yang gak terbatas campur tangan di hidup kami. Tuhan, kami ngaku kami manusia biasa. Kami perlu Tuhan Yesus yang luar biasa campur tangan di hidup kami saat ini. Kami berdoa bagi yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat masalah pekerjaan, ekonomi, Tuhan kami berdoa, kasih mereka hikmat-Mu, kasih mereka jalan-Mu, kasih mereka terobosan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami berdoa hari ini yang alami pergumulan di area relationships, di area family, bagi anak-anak mereka termasuk Tuhan. Bapak, beri mereka pertolongan di dalam nama Yesus. Waktu kami gak bisa ngandalin siapa-siapa, kami ngandalin Tuhan kami. Waktu manusia kami terbatas, Tuhan kami gak terbatas buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa campur tangan dalam hidup kami. Berperkara di hidup kami saat ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, yang terima itu berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. By faith we believe, we receive. Oleh iman kami percaya, kami terima pertolongan-Mu Tuhan. By faith we believe, we receive. Pertolongan-Mu gak jauh buat kami. Hanya Engkau yang kami andalkan. Lebih dari siapapun. Di setiap saat kami, Engkau kekuatan kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Kalau ini deklarasi hati saudara siang hari ini, come on. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Ya Tuhan, Yesus, hanya Kau. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Kalau ini isi hatimu, sekali lagi, Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau. Ya Tuhan, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kemudian yang percaya itu siang hari ini. Amin, 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 amin. Sungguh Tuhan, biar pagi hari ini kami semua belajar terus ngandalin Tuhan. Pikiran kami bisa mentok Tuhan. Cara kami bisa mentok Tuhan. Tapi cara Tuhan gak dibatasin apapun. Jalannya Tuhan gak dibatasin apapun buat kami. Kalau Tuhan buka pintu itu, gak ada satupun yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan mau tutup pintu itu, kami juga gak akan coba-coba buka. Karena kalau pintu itu tertutup dan itu dari Tuhan, itu yang terbaik dari Tuhan buat kami. Tapi kalau Tuhan buka itu dan itu yang terbaik buat kami, gak ada yang bisa menghalanginya. Tuhan, kami bersyukur Engkau terlalu baik buat kami pagi hari ini. Siapkan hati kami untuk pembahasan kami sebentar Tuhan. Kami berdoa apa yang kami bahas ini boleh membangun kami, menguatkan kami, mengarahkan kami, membentuk kami lagi. Supaya kami boleh jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah, yang menang bukan yang kalah. Bicaralah buat hati kami Tuhan. We are ready to receive. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati, lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Wow, wow. Kalau udah boleh kasih salam, kasih lambaian tangan kanan kiri depan belakang kita, ya. Silakan duduk kembali, kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan 2 kali ibadah pada tanggal 9 Mei 2024 jam 8 dan jam 10 pagi. Untuk ibadah Joy tetap ada di jam 10 pagi di ruangan Joy. Jangan lewatkan, ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Hidup ini selalu perlu kekuatan dan semangat, tapi kita tidak bisa sendiri. Kita selalu perlu Roh Kudus. Roh Kudus ingin mendampingi kita dan sudah menyediakan kuasanya bagi kita. Karena itu Alpha Omega Church mengajak kita semua untuk membuka hati dan menyediakan waktu untuk 2 hari saja. Kita menyediakan diri untuk mengakses kuasa Roh Kudus yang sudah disediakan untuk kita. Kita akan berdoa bersama-sama tanggal 16 dan 17 Mei 2024 jam 7 malam secara onsite.
Ini sangat perlu untuk kita semua. Sediakan diri, sediakan hati, dan sediakan waktu untuk hadir bersama dan menerima kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Lalu nggak lupa ngucapin welcome buat kita yang mungkin pertama kali hadir ada di gereja ini, welcome. Kalau Anda merasa nggak layak ada di gereja atau Anda merasa hidup saudara masih jauh dari sempurna, saudara perlu paham ini gerejanya orang nggak sempurna. Saya juga nggak sempurna, tapi kita semua terus disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. And by the way Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mau join tanggal 14 Mei, Sound of Praise di Semarang, kita akan merekam 2 lagu baru yang minggu lalu udah kita nyanyiin, Jesus Loves Me. Dan ada 1 lagu baru yang kita tulis, itu titipan Tuhan melalui AOC, ya, melalui Sound of Praise. Lagunya berjudul Kutuk Jadi Berkat. Minggu-minggu depan kita akan belajarin sama-sama lagunya. Dan itu akan kita live record di Semarang. So kalau Anda mau ikut sama-sama support, please welcome. Sekalian kuliner, sekalian jalan-jalan, sekalian juga berdoa buat tim Son of Praise. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum kita masuk pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru, Anda jangan merasa terpaksa untuk memberi. Tapi ketika Anda mengerti the power of giving, kekuatan dari memberi, ini momen yang terbaik kita bisa ikut memberi bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita membaca 1 ayat yang memberkati saya secara pribadi di area giving juga. Yaitu dari Roma pasal 11 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Nah sebelum kita membacanya saya ingin memberikan sedikit ilustrasi ya. Buat Anda semua, saya nggak tahu yang di atas bisa lihat apa enggak, tapi sudah ada tim kamera yang bantu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan gini, seandainya nih ya saya titipkan handphone saya nih ke Kowi aja. Titip ya gue ya. Selama ibadah saya titipin dia. Nah setelah ibadah saya minta lagi handphone saya gitu. Nggak ketukar ya? Yang 15 Pro. Oke, saya minta lagi handphonenya. Nah waktu dia kasih saya handphone, dia ini sedang memberi saya handphone atau ngembaliin handphone saya? Mengembaliin, bener ya? Sama ya Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Saudara pernah sadar nggak? Semua yang kita punya dalam hidup kita, waktu yang saudara punya, itu juga titipan Tuhan. Benar apa benar? 3 minggu terakhir jemaat Duku Kupang banyak yang berpulang saudara. Kadang kita mikir ya Tuhan kok cepet banget ya gitu. Tapi ya udah itu waktunya selesai di dunia ini. So waktu yang kita punya aja itu titipan. Kekuatan yang kita punya, skill yang kita punya itu semua titipan. Waktu kita bawa sama Tuhan bukan kita memberi untuk Tuhan, tapi kita mengembalikan yang jadi bagian Tuhan. Nah makanya Paulus pernah ngejelasin gini, boleh kita baca sama-sama yuk. 2-3, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara tahu nggak? Saudara bisa ibadah aja, saudara. Karena saudara dapat waktu dari Tuhan, bener nggak? Sehingga apa? Oleh Dia kita bisa ibadah dan kita ibadah kepada Tuhan. Kita yang bisa pelayanan. Karena apa? Tuhan kasih kita talenta. Talenta kita dari mana? Dari Dia. Oleh Dia. Dan kita juga bawa kepada Dia. Termasuk hari ini persembahan kita. Kalau saudara bisa kerja, kita bisa berpikir, kita bisa berkarya, kita bisa punya hasil. Semua itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. And by the way sebelum kita memberi, saya juga ingin nyampein thank you buat generosity Anda. Mixer baru yang sudah kita pakai, yang sudah kita operate dalam mungkin 1 bulan terakhir ini. Dari budget pembelian 150 juta sekian,
Karena generosity Anda, kita sudah bisa bayar hampir 100 juta, udah 90 juta lebih. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Anda semua Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan seperti yang Pastor Esther juga pernah sampaikan tahun ini, lobby kita akan sedikit dipercantik lah saudara. Bagi Anda yang sudah lama supaya kalau saudara masuk bisa tetap fresh. Kalau saudara ajak kawan baru, rumah rohani saudara juga bisa tetap fresh dan baik. Dan kontraktor udah datang, udah dihitung, udah digambar. Sedikit perlombaan aja di plafon dan ditampak di partisinya sedikit perubahan. Kurang lebih 70 juta dan itu udah dihitung semua, udah digambar. Dan kita berdoa melalui semua pemberian saudara, semua hal yang baik ini juga bisa terus ada memfasilitasi kita bisa ibadah lebih baik lagi. So itu yang ingin saya sampaikan Anda siap memberi hari ini ya. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan thank you buat hari ini. Thank you buat semua hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Termasuk pekerjaan kami, penghasilan kami. Itu dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan kalau hari ini kami bisa bawa, kami boleh kembalikan yang jadi bagian Tuhan kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Engkau Bapa yang melihat setiap persembahan kami, hati kami. Engkau sendiri yang memberkati kami sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Kalau saudara nggak tunai, saudara bisa transfer ataupun juga memberi melalui QRIS di depan. Oke, kalau udah kita langsung aja masuk ke pembahasan kita. Bagi Anda yang baru, kita sedang ada di part terakhir serial kita selama 1 bulan ini, yaitu My Health, My Future. Kesehatan kami, masa depan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang pertama ini sedikit review. Part pertama kita ngebahas tentang kesehatan tubuh. Kemudian week yang kedua kita ngebahas tentang kesehatan jiwa. Dan kemudian minggu lalu bagian yang ketiga kita ngebahas tentang kesehatan rohani. Bagaimana kita cek kesehatan rohani kita. Nah hari ini di bagian yang terakhir, di bagian yang keempat kita akan ngebahas tentang ini saudara. My attitude, my future. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. My attitude, my future. Sikapku adalah masa depanku. Nah bagi Anda yang kelewatan bagian 1, 2, 3. Anda bisa ke YouTube-nya Alpha Omega Church. Dan Anda bisa ngikutin pembahasan di bagian pertama, kedua, dan ketiga untuk melengkapi serial ini. Nah saudara, di hari ini saya ingin mengawali dengan satu hari, dengan satu cerita ya. Seorang pria ini dia beli burung beo saudara. Karena ini burung beo, ini cerita ya saudara, cerita. Karena ini burung beo, apapun sama dia dibeoin, ditiruin saudara. Apa-apa ditiru, apa-apa ditiru, apa-apa tiru gitu. Padahal pria ini ngajarin dia ngomong yang baik. Rupanya dengar tetangganya, jadi beonya ini belajar omong kotor juga saudara. Nah lama-lama yang terjadi dengan beo ini adalah dia suka marah-marah. Saya nggak tahu beonya ini belajar dari siapa gitu. Tapi dia makin suka marah-marah terus suka omong kotor gitu. Nah yang punya gini, ini beo ini gimana sih? Kadang mah dia dihukum gitu ya. Tambah omong kotor saudara beonya. Dikerasin, disiplin. Tambah omong kotor terus dia saudara. Yang punya beo ini gini, ini gimana ya caranya ya? Dia punya akal, aku masukin freezer aja. Supaya dia kapok gitu kan. Di time out nih beonya. Dia masukin dalam freezer. Beonya marah saudara. Freezer tuh diketok-ketok pakai dia punya itu ya, cucunya itu ditendang-tendang, marah rame gitu. Lama-lama kok gak bersuara beonya gitu. Wah yang punya gini, jangan-jangan beku ya. Frozen nih jangan-jangan nih beonya. Waktu dibuka, ternyata beonya masih hidup saudara. Terus beonya gini, ini kan cerita saudara. Wah minta maaf ya bos ya, maaf ya kalau attitude saya jelek ya. Terus ini kapok nih rupanya beonya udah kapok nih. Tapi terus dia tanya, loh ayam-ayam itu salah apa ya kok dia jadi kayak gitu ya. Rupanya saudara, dia tuh lihat ayam-ayam yang dipotong, udah di frozen semua dia takut kan. Jangan-jangan saya berikutnya yang dipotong dan di frozen. Nah tapi singkat cerita,
cerita tadi itu ngajak kita mengawalin pembahasan hari ini. Semua kita akan dihadapkan dengan berbagai macam hal. Sehari-hari kita pulang dari gereja ini atau besok Senin, minggu depan kita semua akan ngalamin hal yang berbeda-beda yang bisa memancing ini. Sikap kita, benar apa benar? Kita akan menghadapi hal-hal yang bisa memancing attitude Anda dan saya. Pulang dari gereja, ada orang menggok gak pakai rating aja bisa memancing attitude kita. Benar apa benar? Ini orang dilempar Alkitab kali ya. Enggak salah. Bapak Ibu, itu bisa memancing attitude kita. Nah, sehingga hari ini apa sih yang akan kita lihat bersama-sama? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada satu tag kalimat yang bisa membantu kita mengingat pembahasan hari ini adalah gini. Attitude atau sikap yang kita pilih saat ini akan berdampak saat ini dan nanti. Boleh kita ucapin sama-sama ya? 2, 3. Attitude atau sikap yang kita pilih saat ini akan berdampak saat ini dan nanti. Nah, bicara tentang attitude, Alkitab ini powerful, dia pedoman, petunjuk buat Anda dan saya. Dan kita akan belajar dari Alkitab kita satu cerita tentang orang yang pernah jadi raja selama 32 tahun, namanya adalah Daud. Kalau Anda baru di gereja, Anda bukan orang Kristen sekalipun, mungkin Anda pernah dengar cerita tentang Daud. Kalau Anda Kristen lama, Anda sudah paham tentang Daud. Nah, singkat cerita, Daud ini yang kita tahu ya dari sekolah minggu, dia itu adalah anak muda yang kerjaannya bantu papa mamanya menggembalakan domba. Bahkan sering dibilang di Alkitab, kakak-kakaknya itu punya prestasi, punya talenta. Jadi jenderal, jadi perwira, gagah-gagah banget. Sedangkan Daud, bahkan dia ditaruh di padang aja untuk gembalain domba orang tuanya. Sebagian penerjemah Alkitab bahkan menggambarkan itu kesannya seperti Daud itu kayak disembunyiin. Biar nggak terekspos. Karena kakak-kakaknya yang bodinya lebih keren, talentanya jauh lebih bagus, perawakannya lebih dahsyat. Itu yang dibanggain. Tapi Daud, udahlah dia gembalain domba aja. Tapi ternyata saudara, yang mungkin bagi manusia itu kayak disingkirkan. Kalau Anda merasa tersingkirkan hari ini, perhatikan gini. Mata Tuhan tetap lihat hidup saudara. Mata Tuhan tetap perhatikan hidup saudara loh. Nah, singkat cerita yang kita tahu adalah dari sekian orang yang gagah perkasa, yaitu kakak pertama, kakak dua, kakak tiga, hebat-hebat semua. Kok ternyata yang dipilih oleh Tuhan diurapi jadi raja adalah Daud. Yang mukanya kemerah-merahan, gak ada bekas luka perangnya sama sekali. Yang gak gagah sama sekali. Justru Daud yang diurapi jadi raja. Nah, tapi ini yang menarik. Singkat cerita ya, setelah Daud diurapi jadi raja, Bapak Ibu saudara sekalian, what happens next? Dia gak langsung duduk di tahta, enggak. Dia gak langsung diarak di kota, enggak. He goes back to normal life. Habis diurapi nih, orang yang diurapi Tuhan jadi raja. What's next? Dia kembali menjalani hidupnya yang biasa aja. Jadi gembala, pagi keluarin domba, kasih makan. Tungguin dombanya makan, pulang. Nothing fancy, nothing viral. Gak ada yang spesial, bahkan gini, setelah diurapi jadi raja pun, saudara perhatikan gini, ini yang menarik. Dia juga gak berani cerita-cerita kan. You know what, I was anointed to be the next king Dia juga gak berani cerita-cerita, dia diam aja pokoknya. Setelah dia diurapi, gak ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Goes back to normal life. Sampai perhatikan ini momennya Daud. Yang kita semua tahu. Waktu Goliat raksasa itu muncul. Semua jenderal perang Israel gak ada yang berani maju. Justru Daud yang mukanya kemerah-merahan. Hatinya itu gagah berani. Walaupun penampilannya saat itu dia biasa aja. Dan itu ini momen yang viralnya Daud ya, yang bahasa kita. Momen viralnya Daud, dia ngalahin Goliat sampai apa? Lagunya muncul, Raja Saul ngalahin beribu-ribu musuh. Daud ngalahin berlaksa-laksa, artinya puluhan ribu. Tapi singkat cerita, Raja Saulnya jadi iri. Jadi marah banget nih. Karena kan dia merasa kerajaannya bakal gak secure lagi kalau ada Daud. Dia merasa posisinya bakal gak secure lagi kalau ada Daud.
Nah, ketika hidup membawa kita di momen-momen yang awkward kayak gitu, saudara. Attitude itu powerful, bener gak sih? Di situ sikap dan attitude kita itu penting banget. Yuk kita lihat sama-sama apa yang bisa kita pelajarin dari cerita ini. Saya ingin mengajak kita lihat cerita yang powerful banget dari cerita Daud ini. Di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita lihat ya sama-sama ceritanya. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8. Kita baca ya, 2, 3. Dari situ Daud pergi ke wilayah En-Gedi dan bersembunyi di gua-gua. Singkat cerita dia udah dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh karena iri. Ya. Ayat yang kedua, ketika Saul baru saja pulang dari peperangan melawan orang Filistin, ia menerima kabar bahwa Daud ada di padang gurun dekat En-Gedi. Saudara, perhatikan ayat yang kedua, boleh kembali dulu enggak ayat yang kedua. Baru saja pulang dari perang. Saudara, perang itu kan bukan hobi ya. It's not like, what are you gonna do? Let's go to war, it's my hobby you know. No, perang itu urusan hidup dan mati. Yang paham boleh katakan yes. When you go to war, itu benar-benar all out atau you die. Kalau kamu nggak hidup, kamu pasti mati. So Anda bisa ngebayangin, dia baru saja pulang dari perang. Coba lihat ayat yang ketiga selanjutnya nih. Segera Saul memilih 3.000 prajurit terbaik dari seluruh Israel. Lalu berangkat mencari Daud dan anak buahnya di sebelah timur gunung batu kambing hitam. Can you imagine saudara? How emotional Saul itu. He was so burned with jealousy. Iri hati. Dengan yang namanya insecurity. Anda bisa ngebayangin. Baru pulang perang. Saudara bisa ngebayangin. How tired you go to war. Kayak saya membayangkan itu lebih capek daripada kita naik sepeda. Saudara. Ini perang saudara. Capek banget, pasti capek banget. Tapi hanya karena dia dengar Daud ada di sana. Tahu nggak dia kumpulin 3.000 prajurit terbaiknya. Saya membayangkan gini, 3.000 prajuritnya yang terbaik emang nggak baru saja ikut perang juga. Emang when you go to war, you don't bring your best man? So saya membayangkan 3.000 prajurit terbaiknya ini juga adalah orang-orang yang habis pergi perang sama Saul. Diajak berangkat untuk cari apa? Satu orang aja Daud. Just because jealousy, insecure, nggak seneng aja, nggak terima aja. Nah coba lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang keempat nih. Ayat yang keempat. Maka sampailah Saul di dekat beberapa kandang domba di tepi jalan. Di situ ada pula sebuah gua dan Saul masuk untuk buang hajat. Kebetulan sekali Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi di gua itu lebih ke dalam lagi. Kebetulan banget saudara. So Daudnya sampai duluan di sebelah dalam banget. Lalu berkatalah anak buah Daud kepadanya. Kalau saudara jadi anak buah Daud, saudara akan ngucapin hal yang sama. Benar gak sih? Inilah kesempatan bagi Bapak. Bukankah Tuhan telah berkata kepada Bapak demikian. Musuhmu akan kuserahkan kepadamu. Perbuatlah sekehendakmu atas dia. Kemudian Daud menyelinap ke tempat Saul dan dengan diam-diam dipotongnya sedikit pinggir jubah Saul. Coba bayangin ini. Your best friend tahu musuh saudara yang benci saudara ada di depan saudara. You can kill it now. Dan dalam hati, apalagi teman saudara bawa nama Tuhan, benar gak sih? Tuhan berkata, benar gak? Coba boleh kembali ayat selanjutnya. Boleh kembali ayat selanjutnya, ayat yang kelima tadi. Sorry, ayat yang kelima. Kembali. Yes, back. Nah, coba Anda bayangin gini. Bukankah Tuhan telah berkata, saudara, teman saudara bawa nama Tuhan lagi. Kutip-kutip ayat lagi. Wah ini pasti benar nih dari Tuhan. Tapi coba saudara lihat sikapnya Daud. This is amazing. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Boleh kita lihat berikutnya. Tetapi setelah itu Daud merasa bersalah karena ia telah melakukan hal itu. Saudara, what an attitude. Lihat ayat yang berikutnya ya. Ia berkata kepada anak buahnya. Boleh kita baca sama-sama ya. 2, 3. Semoga Tuhan menjaga jangan sampai aku berbuat jahat terhadap rajaku yang telah dipilih Tuhan. Sedikit pun tak boleh aku menyakitinya karena dia raja pilihan
Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Demikianlah Daud menenangkan anak buahnya dan tidak mengizinkan mereka menyerang Saul. So, coba saudara bayangin that moment itu terjadi sama kita coba. Dan orang dekat saudara bilang, bukankah Tuhan berkata, bawa nama Tuhan kan? Berarti gak semua yang sok rohani itu benar-benar benar gak sih saudara? Coba. Anak buahnya gitu loh, bawa nama Tuhan loh. Bunuh aja bos, bunuh aja. This is your chance from God. Tapi Daud bisa bilang gini, jangan sampai ya aku buat jahat sama rajaku yang telah dipilih Tuhan. Sedikit pun gak boleh aku menyakitanya karena apa? Dia itu raja pilihan Tuhan. Saudara, kita belajar kayak what an attitude, bener gak sih? Nah kejadian ini saudara, bukan cuma kejadian satu kali loh. Ternyata ada lagi peristiwa yang hampir sama. 2 kali kejadiannya. 1 Samuel 26 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya tadi di bagian yang pertama udah mikir ya paling gampang ya ngebunuh orang Beol. Bener kan? Kan dia lagi Beol, bener kan saudara? Ayat yang bagian pertama tadi. Ini yang kedua nih saudara. Ini yang kedua. Paling gampang ngebunuh orang tidur. Bener gak sih? Ini yang kedua. Coba kita lihat sama-sama. 2, 3. Maka pada malam itu Daud dan Abisai menyelinap ke dalam perkemahan itu dan melihat Saul sedang tidur di tengah-tengah perkemahan, tombaknya tertancap di tanah dekat kepalanya. Abner dan pasukannya tidur di sekeliling Saul. Selanjutnya, lalu kata Abisai kepada Daud, ini buat nama-nama Tuhan lagi saudara, luar biasa saudara. Allah telah menyerahkan musuhmu kepadamu pada malam ini. Izinkanlah aku menancapkan tombaknya sendiri kepadanya. Tembus sampai ke mana? Ke tanah. Ku bunuh dia dengan sekali tikaman. Tidak usah sampai 2 kali. What a chance, benar gak sih? Dan bawa nama Tuhan lagi. Saudara ayat 9. Kita lihat respon Daud. Tetapi Daud berkata, jangan kau apa-apakan dia. Tuhan pasti menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang dipilihnya. Saudara, coba Anda bisa ngebayangin cerita ini. Boleh dikeluarkan ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Dia bilang gini, kiranya Tuhan mencegah aku membunuh raja yang dipilihnya. Saya sampai mikir, what an attitude gitu loh. Kok bisa orang ini punya sikap kayak gitu? Nah dari cerita ini apa yang bisa kita pelajarin buat hidup Anda dan saya? Yang pertama adalah gini saudara. Attitude kita menunjukkan nilai diri kita. Boleh kita ucapin yuk sama-sama 2, 3. Attitude kita menunjukkan nilai diri kita. So cara kita menyikapin sesuatu itu pancaran apa yang ada di dalam kita. Look how Daud meresponi anak buahnya. Anak buahnya udah bilang loh, bukankah Tuhan, bawa nama Tuhan lagi. Tapi Daud bilang no, don't. Berarti apa saudara? Itu value-nya Daud. Yang paham boleh katakan yes saudara. Sama apa yang muncul di kata-kata kita. Apa yang muncul di benak kita. Apa yang muncul di kehidupan kita. Itu memancarkan apa yang ada di dalam diri kita. Makanya Salomo anaknya Daud pernah ngajarin gini di Amsal 4 ayat yang ke-23 pernah bilang gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang ada di hati kita itu akan terpancar lewat sikap kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Nah yuk kita lihat Saul dan Daud. Saul, kita lihat Saul dulu saudara. Kelihatan banget orangnya itu very reaktif. Mungkin bisa dibilang sumbu pendek. Dikendalikan oleh emosi dan perasaannya. Saya bisa ngebayangin sih. Habis pulang perang. You must be so tired. Gara-gara emosi sama Daud. Yuk kita berangkat lagi, kita kejar orang itu. Can you imagine? Anak buahnya yang 3.000. Oh my gosh. Boleh gak rest bentar? Gak boleh, berangkat lagi. Saudara, very emotional. Dan bawa perasaan banget loh. Sorry ngomong ya. Kita jangan jelekin Saul lah. Kita semua juga bisa kayak dia. Yang paham boleh katakan yes.
Saudara ngambil keputusan, ngejar satu orang dengan 3.000 pasukan. Dan coba saudara pikirin gini, Filistin tuh musuhnya bener. Daud itu anak buahnya. Tapi dia lagi insecure banget sama anak buah yang ini. Makanya dia marah banget. Dari situ kita bisa lihat the quality of Saul. Tapi coba kita lihat Daud nih. Daud, dia apa adanya. Dia bisa emosional, tapi di momen ini kita belajar dia tidak dikontrol oleh emosinya loh. Coba saudara, sekali lagi kan tadi kita lihat ya, paling gampang bunuh orang beol kan. Dia kan bisa banget, nih orang yang mau bunuh saya loh. Apalagi anak buahnya udah bilang, Tuhan memberi kamu kesempatan. Ini pasti kesempatan dari Tuhan. Tapi dia gak makan itu omongan loh saudara. Coba Anda bisa bayangin. Kalau dia emosional, dia udah langsung lakukan itu di momen itu. Benar gak sih? Tapi dia gak emosional, dia kayak malah bilang, don't. Kamu jangan sakitin orang yang diurapi Tuhan ya. Kalau kamu nyakitin orang itu, malah dia bisa menenangkan anak buahnya. Dan itu terjadi 2 kali loh saudara. Memang kelihatannya gini, lebih sulit karena itu benar. Benar apa benar? Tapi seringkali kita pilih yang gampang walaupun gak benar. Yang paham dengan saya boleh katakan yes. Nah saudara, whatever we do itu nunjukkan gini loh. The value yang ada dalam diri kita. Nilai yang ada dalam diri saudara dan saya. Makanya ada kutipan yang bilang gini. Your smile is your logo. Your personality is your business card. And the way you make others feel is your trademark. Dalam bahasa Indonesianya, senyum Anda adalah logo Anda. Kepribadian Anda adalah kartu nama Anda. Dan cara Anda memperlakukan orang adalah ciri khas Anda. Sehingga kita belajar lagi saudara, ini yang kita bahas di awal. Attitude kita akan berdampak saat ini dan nanti. Itu yang pertama yang bisa kita pelajarin dari cerita ini, attitude kita menunjukkan nilai diri kita. Nah yang kedua adalah gini, attitude kita menentukan gini, apa yang akan terjadi berikutnya. Kita ucapin ya sama-sama 2, 3. Attitude kita menentukan apa yang akan terjadi berikutnya. Saudara, waktu kita lihat gambaran Saul dan Daud, bukan berarti dua-dua mereka sempurna, enggak. Dua-dua mereka pernah bikin kesalahan yang fatal semua. Mereka bukan orang yang sempurna. Nah, malah kalau saya bilang kesalahannya Daud itu harusnya lebih fatal daripada kesalahannya Saul. Loh, apa salahnya Saul? Coba kita lihat. Ini yang membuat Tuhan marah sama Saul. Very mad at Saul. Yang pertama adalah gini, kesalahan Saul. Dia melangkai Nabi Samuel dalam mempersembahkan korban. Karena apa? Karena Saul ini bingung dan takut nanti orang meninggalkan dia. Jadi nggak nunggu Nabi, dia sendiri yang perform bikin persembahan. Karena harusnya itu tugasnya Nabi, bukan tugasnya raja. Raja nggak boleh lakuin itu tugasnya Nabi. Tapi karena dia takut ditinggal orang, nanti orang nggak support dia, nggak respect dia. Dia terabas aja itu aturan dan dia melakukan, dan di situ momen itu Tuhan marah banget sama Saul. Coba saudara kita bandingin sekarang dengan salahnya Daud. Salahnya Daud apa Elia? Coba kita lihat sama-sama yuk. Salahnya Daud adalah dia lihat istri perwiranya mandi dan dia kecantol. Langsung pikiran jahatnya keluar. Nanti ya suaminya akan kita setting, kan dia rajanya kan. Akan kita setting supaya dia maju perang, taruh barisan paling depan supaya cepat mati. Begitu suami itu mati, dia nikahin istrinya. Kejam gak saudara? Kejam banget saudara. Itu Daud. Dan benar, exactly what he did. Dia taruh suaminya yang adalah perwira di paling depan, mati beneran. Pura-pura sedih, aduh kasihan. Tapi dalam hatinya, iya nikah lagi gitu. Dia nikahin beneran. Tapi di momen itu Tuhan marah banget sama Daud. Nabi Nathan datang, Daud ditegur habis-habisan. Nah bedanya adalah gini, Saul dan Daud. Daud tuh takut banget sama Tuhan. Habis dia salah, langsung dia tuh tobat. Saul, bedanya apa? Ini yang membedakan Saul dan Daud. Saul itu fear of man. Dia lebih takut sama manusia aja.
Nanti orang ninggalin saya, orang gak milih saya. Tapi Daud dia fear of God. Oh, kedua-duanya tetap kok menghadapin konsekuensi dosa, tetap ngadepin. Tetap ngadepin konsekuensi masyarakat, tetap mereka harus terima itu. Tapi ini dua kondisi hati yang berbeda. Sama-sama bisa salah, tapi Saul dia fear of man, Daud dia fear of God. Makanya kisah para Rasul 13 ayat yang ke-22 dibilang gini. Di sini mungkin sebagian saudara baru ngerti saya. Kenapa dia dibilang gini? Yuk kita lihat sama-sama yuk 2-3. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Dia gak sempurna loh saudara. Tapi kok Tuhan bilang, aku berkenan sama Daud. Karena apa? Daud itu fear of God. Dia cepat-cepat bertobat. Dia lebih takut Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan attitude kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi ini menentukan apa yang terjadi next berikutnya dalam hidup kita. Bagi Daud attitude-nya itu bawa dia untuk jadi orang yang dipilih Tuhan. Sedangkan bagi Saul gara-gara attitude-nya dia, it was the end of his career. Nah yang ketiga yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah gini. Attitude kita menentukan masa depan kita. Boleh kita sebutin sama-sama ya? 2-3, attitude kita menentukan masa depan kita. Saudara, kadang kita kan gak sadar ya. Setiap hari itu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan mungkin kita mikirnya gini. Ya hidup sehari-hari ya gini aja lah. Nothing fancy, nothing viral, nothing special. Ya just rutin, gak ada yang bisa dibanggain. Tapi saudara pernah tahu gak? Waktu Daud udah diurapi jadi raja. Yang dia lakuin apa? Dia gak tiba-tiba pindah istana, enggak. Hidupnya dia tuh tetap jadi gembala. Mungkin bagi Daud juga gini, hidupnya kayak nothing viral. Pagi-pagi dia keluarin domba-dombanya, bawa makan, sore-sore balik. Nothing viral. Jadi gembala, nothing fancy. Oh pagi-pagi keluarin dombanya, kasih makan dia balik. Oh ada singa, dihadapin singanya untuk jagai dombanya. Tapi juga gak viral. Oh penggembala ngalahin singa. No, nothing viral. Oh ada beruang, dia jagain domba-dombanya. Gak ada yang kasih pujian tepuk tangan. Hebat dia ngalahin beruang. Tapi saudara perhatikan gini. Hal yang kecil yang Daud jalani sehari-hari. Itu persiapan Daud. Untuk dia bisa ngalahin Goliat. Come on. Tuhan siapkan Daud lewat hal kecil-kecil sederhana. Tahu gak saudara hidup kita sama. Mungkin kita bilang ya hidup saya segini-gini aja. Pulang gereja paling apa ya gitu-gitu aja. Besok Senin ya kerja ya normal biasa. Tapi saudara perlu punya sikap yang baik terhadap setiap hal kecil di hidup kita. Karena kita gak pernah tahu hal kecil itu adalah God's preparation untuk your destiny. Yang paham boleh katakan yes. Itu Tuhan siapin kita untuk momen Goliat kita. Untuk momen raksasa kita. Makanya gini, everyday attitude kita itu menentukan masa depan kita. Ini hal kecil lah kita remehin, kita komplain, kita gak syukurin. Kita bandingin dengan hidup orang lain tapi kita gak pernah tahu ternyata justru itu yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita untuk momen Goliat kita. Makanya gini, attitude yang kita pilih saat ini akan berdampak saat ini dan nanti. Boleh kita ucapin lagi sama-sama 2-3. Attitude atau sikap yang kita pilih saat ini akan berdampak saat ini dan nanti. So apa yang bisa kita lakuin ini? Belajar dari cerita ini. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita untuk kita bawa pulang sama-sama. Yang pertama adalah gini saudara. Izinkan Tuhan memproses kita. Allow God to process us every day. Sama kayak Daud. Hal kecil apa sih? Jadi gembala domba, nothing fancy, nothing viral, nothing special. Tapi Tuhan pakai itu untuk memproses Daud. Jadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Sama
kehidupan kita, saudara. Biar every day kita bilang, God, maybe this is just a normal day. Tapi pakai aku, proses hidupku makin serupa dengan rencanamu. Tuhan, mungkin this week nothing special, nothing viral. Tapi proses hidupku Tuhan, makin serupa Engkau bawa kepada destiny yang Tuhan punya untuk aku. Petrus dia pernah bilang gini, saudara, Petrus di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Boleh kita baca sama-sama. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Malah sebagian Anda gini, aduh Pastor Alia, kok rasanya hidup ini lagi bertubi-tubi masalah ya? Mungkin. Kok rasanya nothing viral, nothing exciting, ya gini-gini aja. Tapi boleh lihat ayat selanjutnya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So, izinkan Tuhan proses hidup kita loh. Lewat sukacita maupun duka cita. Yang paham boleh katakan yes. Lewat yang exciting ataupun yang biasa-biasa. Lewat yang kelihatannya very grand atau yang kelihatannya very little. Tapi semua itu preparing us. Satu hari ya kita beroleh puji-pujian bukan dari manusia kok. Kan pujian dari manusia itu when you go so well, people clap. When you are not well, clapnya pura-pura dulu. Baru setelah itu no clap for you. Right? Waktu saudara hebat. Orang kasih hormat. Respect. Waktu ceritanya berbalik. Pura-pura respect dulu. After a while, no respect for you. Tapi waktu Tuhan proses kita. Puji-pujian kehormatannya. Itu kekal. Yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Yang paham boleh katakan yes. Nah saudara, ini kita ngutip nih ilmu general aja nih. General dari sosial media nih bilang gini, bagus nih saudara. Katanya kita perlu belajar banyak ilmu. Ada yang bilang belajar ilmu padi. Makin berisi makin merundu. Makin banyak duitnya makin rendah hati. Gitu saudara, luar biasa. Berikutnya ilmu babi saudara. Yang doyan babi. Berisi nggak berisi tetap nunduk. Kurus gemuk tetap nunduk. Duit banyak dikit tetap rendah hati. Katanya gitu ya. Luar biasa. Ini berikutnya belajar ilmu token listrik. Mungkin jangan dipelajari yang ini ya. Makin sedikit makin berisik. Tambah susah, tambah rame, bener ya? Saya ingat awal-awal kita ngerintis Jakarta kan tinggal di satu tempat nih teman kasih kita kamar gitu kan. Nah kamarnya itu dikasih token listrik gitu. Nah kadang tiap minggu kan kita gantian ngisi nih tim gembalanya gitu kan. Nah kadang ada yang keburu-buru pulang gak keisi gitu. Jadi yang datang itu kadang gitu. Tidur saya ingat sekali jam 2:30 tahu-tahu tit. Kok rame ya? Apa ini ya? Keluar kita, wah ini harus isi token listrik dulu nih. Yang punya kos-kosan paling ngerti. Makin sedikit makin berisik. Tapi ini berikutnya nih gak tahu bisa dipelajarin gak ilmunya. Ilmu tai saudara katanya. Sudah di bawah gak ada yang berani injek. Ada yang berani injek tai? Tai. Injain. Nggak ada, enggak ada. Tapi intinya kita belajar gini, proses Tuhan tuh macem-macem. Dibawa asik aja. Supaya apa? Tuhan bentuk kita makin serupa dengan gambarnya. Yang paham boleh katakan yes. Yuk punya hati yang gede aja. Tuhan, apapun yang Tuhan mau kerjakan, process me. To be more like you. Makin cemerlang. Nah yang kedua saudara, yang bisa kita lakuin adalah minta Tuhan hikmat. Wisdom, and wisdom. Karena tiap hari kita akan ketemu dengan banyak hal, benar gak sih?
Hal kecil, hal gede. And we need wisdom. Makanya Tuhan pernah ngajarin yang dicatat Matius 10 ayat yang ke-16. Kita lihat sama-sama nih. 2, 3, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan gak ngajarin kita cuman tulus aja, tulus, enggak. Tapi Tuhan juga ngajarin kita berhikmat ya, cerdik. Yang paham boleh katakan yes. Kalau orang tulus gampang dibodohin, bener gak? Kita juga gak berdoa orang AUC gampang diciak orang, enggak. Kita berdoa orang AUC juga harus berhikmat dan cerdik. Yang paham boleh katakan yes. Bukan cuman ya yang penting tulus lah, nanti Tuhan berkati. Tulusnya harus. Tapi cerdik dan bijaksana dan berhikmat itu juga penting. Maka in everyday life, supaya kita punya attitude yang baik. Tiap hari kita doa, Tuhan kasih aku hikmat-Mu. Hikmat-Mu gimana merespon situasi ini. Gimana harus berkata-kata di momen kayak gini. Gimana aku harus berucap di momen kayak gini. Bagaimana aku harus bersikap di momen kayak gini. Tuhan kasih aku hikmat. Tim gembala berdoa saudara. Supaya setiap hari bukan emosi kita yang leading kita. Bukan ego kita yang leading kita. Tapi kita semua doa, termasuk saya kok. Kita doa Roh Kudus yang tuntun Anda dan saya dan kita semua. Yang paham boleh katakan yes. Karena satu momen kita bisa jadi seperti Saul. Emotional, bawa perasaan. I kill you. Satu momen kita bisa kayak Daud. Satu momen kita bisa kayak Saul. Nah makanya kita perlu Tuhan proses kita yang pertama dan yang kedua. Biar Tuhan yang kasih kita semua hikmat. Menjalani hidup ini. Supaya kita bisa punya attitude yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Anda diberkati hari ini. Ya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kita nyanyikan lagu ini. Yesus hanya Engkau yang kami andalkan. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Waktu aku susah, aku bisa punya great attitude karena Yesus yang kami andalkan. Waktu mungkin aku lagi senang, aku bisa punya great attitude karena Yesus juga yang kami andalkan. Kalau itu saudara, mari angkat kedua tangan saudara, kita nyanyikan lagu ini. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yes Kau, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berapa banyak hari ini yang mau bilang Tuhan, proses aku, kasih aku hikmat-Mu. Biar aku punya sikap attitude yang boleh jadi kesaksian. Kalau itu saudara, angkat kedua tangan saudara dimanapun saudara berdiri. Ada yang di atas, yang di bawah. Tuhan, kalau setiap tangan kami yang diangkat Tuhan. Setiap hari kami ngadepin challenges. Setiap hari kami mungkin bisa emotional. Kami bisa bawa perasaan banget. Tapi Tuhan, ini doa kami, proses kami. Biar kami makin sesuai dengan gambar-Mu, karakter-Mu. Tuhan, ini yang kami minta, kasih kami hikmat-Mu Tuhan. Biar kami boleh makin bijaksana hari demi hari. Biar sikap yang keluar dari hidup kami itu sikap yang bijaksana. Attitude yang keluar dari hidup kami itu attitude yang bijaksana ya Tuhan. Biar kami boleh belajar hari ini. Dan Tuhan sendiri yang bantu kami, supply kami with your wisdom, with your understanding.
Dan kami boleh membuahkan attitude yang powerful untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan kesempatan baru, peluang yang baru. Berkati kesehatan tubuh kami, berkati kesehatan jiwa kami, berkati kesehatan rohani kami, cinta kami sama Tuhan dan sesama. Berkati keluarga, anak-anak dan masa depan kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang Bapa persembahkan mereka perpuluhan, janji iman, persembahan khusus. Mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berkali ganda sesuai janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami untuk punya great attitude bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mampukan kami hidup yang jadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata amin, amin, amin. Selamat siang semuanya. God bless us. Sampai jumpa minggu depan.